orang yang menuju ke jalan Allah, jalan ketaatan itu pasti banyak hambatannya. Hambatan yang pertama datang dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita. Dari keluarga kita mungkin istri, mungkin anak yang berkaitan dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grial Bakwangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tempat yang mulia ini, sekaligus kita duduk dalam lingkaran taklim. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah kita sebagai deposit kelak kita kalau kita sudah kembali kepada Sang Pencipta. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan beruntung di dunia, terutama beruntung di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang senantiasa akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ilmu sekalian, mari kita lanjut taklim. Kali ini berarti ini materinya geser Pak, tukar ya. Yang tadi pagi aturan tafsir, yang sekarang takrib, tapi sekarang kita untuk kajian kitab suci Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Jalalain. Alhamdulillah ini sampai surat Al-Maidah Pak ya. Al-Maidah sudah berapa tahun nih Pak? Ini taklim kita ini baru dapat surat Al-Maidah ya. Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru 5 surat baru 5 surat. Insya Allah semoga Allah menurunkan rahmat untuk kita, walaupun 1 ayat 2 ayat yang kita baca, semoga Allah turunkan rahmat untuk membuka jalan ketaatan kita kepada Allah. Karena ini kita usianya sudah apa? Sudah istilahnya apa? Sudah condong ke barat apa? Ibarat matahari sudah condong ke barat. Nah, yang kita persiapkan apa? Istilahnya apa? Kita asah iman kita, ketaatan kita. Berarti kehadiran kita di masjid, sholat jamaah, taklim ini apa? Menguatkan iman kita kepada Allah. Yuk kita lanjutkan ya, semoga
taklim kita, duduk kita di majelis ini senantiasa membawa berkah untuk kita semua, keluarga kita, jamaah kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut surat Al-Maidah ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وما لنا ay waqalu, dan mereka mengatakan, yang dimaksud mereka mengatakan siapa? Alladzi, ayat sebelumnya alladzina qalu inna nasoro, mereka yang mengatakan kami ini orang Nasrani. Kenapa mereka mengatakan seperti yang dimaksud? Nasoro ini adalah apa? Orang-orang Nasoro yang masih di zaman fatrah. Mereka masih apa? Mempelajari kitab Injil, masih murni keimanan dan kepercayaan mereka kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Isa. Setelah datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, ternyata yang disampaikan Nabi Muhammad ada yang berada di kitab Injil. Kemudian mereka datang kepada Nabi, bertamu kepada Nabi. Setelah Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah, membacakan ayat Al-Quran, mereka menangis, keluar air mata, tanda iman, tanda panggilan hidayah datang kepada mereka. Setelah mereka menyatakan iman kepada Nabi, iman kepada Al-Quran yang dibawa Nabi, dia diejek oleh teman-temannya, diejek orang-orang Yahudi, terutama direndahkan orang-orang Yahudi. Sekarang kamu jadi pengikutnya Muhammad, kamu sekarang menjadi pemeluk agama baru. Buat apa? Bukannya kita sudah bertahun-tahun bersatu untuk mempertahankan agama nenek moyang kita. Kemudian ejekan seperti itu dijawab oleh orang-orang yang ternyata mereka masih sudah percaya kepada Nabi Muhammad, menyatakan syahadat. Waqalu, dan mereka mengatakan fi jawabi man, dalam jawaban menjawab pertanyaan seorang, ayyarohum, yang meremehkan mereka, bil islami, dengan Islam yang telah dipeluk. Siapa mereka? Minal Yahudi, yang meremehkan, yang merendahkan adalah orang Yahudi. Kemudian jawaban mereka gimana? Di antara mereka kepada siapa? Minhum qissisina warruhbana wa annahum la yastakbirun. Mereka adalah para tokoh agama, tokoh agama, orang-orang yang rajin ibadah, dan mereka
telah diberikan karunia Allah seperti itu, bukan hanya karunia ilmu, karunia kesehatan, karunia harta benda, tapi mereka la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri bahwa itu adalah, mereka mengatakan bahwa ini adalah karunia Allah. Apa yang dikatakan mereka? Malana la nu'minu billahi, malana, mengapa bagi kami la nu'minu billahi, tidak beriman kepada Allah, wa ma ja'ana, dan sesuatu yang datang kepada kami minal haqqi, dari kebenaran, berupa Al-Quran. Jadi justru setelah mereka diejek, mereka memberikan pencerahan, memberikan dakwah. Jadi ini gambaran daripada apa? Orang apabila menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang benar, menuju jalan di jalan Allah, itu pasti banyak hambatannya, banyak rintangannya. Ini gambarannya. Justru mereka yang mengejek dikasih pencerahan orang-orang yang baru saja masuk Islam. Lah, kamu ke masjid ngapain? Nah gitu ya, Pak ayo ngaji. Enggak lah, ntar alasannya aja, yuk masjid yuk, ntar lagi mulas yuk ke masjid yuk, ntar lagi dia perlu, ntar belum selesai, ntar alasannya macam-macam, ntar masih tempat kerja. Nah, itu bagian daripada apa? Orang yang menuju ke jalan Allah, jalan ketaatan, itu pasti banyak hambatannya. Hambatan yang pertama datang dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita. Dari keluarga kita mungkin istri, mungkin anak, yang berkaitan dengan itu. Nah, orang tersebut dikasih pencerahan, malana la nu'minu billahi wa ma anzalna, wa ma ja'ana minal haq, kenapa kami tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada kami. Ailamani alana, kemudian mengambil jalan yang teguh, lamani alana, tidak ada penghalang bagi kami, minal imani, dari iman kepada Allah, ma'a wujudi muqtadi, karena adanya wujud yang konkret, ada bukti yang konkret bahwa Muhammad bersama Al-Quran yang dibawa itu betul-betul dari Allah. Kenapa kita tidak beriman? Untuk itu, wahai orang-orang Yahudi yang sekarang kamu masih mempertahankan agama nenek moyangmu, sekarang kamu harus beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Justru malah diberikan pencerahan seperti itu. Setelah mereka menyatakan syahadat, kemudian pencerahan yang kedua, wanat ma'u ayu wa malana lanat ma'u, kenapa kami tidak mengharap kepada Allah ayu bakhilana, untuk memasukkan kepada kami Rabbuna, Tuhan kami, ma'al qaumis sholihin, bersama orang-orang yang soleh. Jadi harapannya orang-orang tadi yang baru mendapatkan hidayah dari Allah lewat tuntunan bacaan Al-Quran Nabi, mereka mengharapkan agar mereka dimasukkan bersama golongan orang-orang yang soleh. Sekaligus mereka berdoa. Ayat sebelumnya doanya apa? Rabbana amanna faktubna ma'as sa'idin. Ya Allah, kami beriman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, faktubna ma'as sa'idin, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran agamamu. Kemudian doa yang kedua ini, ayat berikutnya, mereka berdoa ayyud khilana rabbuna ma'al qaumis sholihin, agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh.
lambat laun doanya diijabah oleh Allah. Itu diantaranya Pak, karena doa adalah bagian daripada kita ingat kepada Allah. Berarti doa bagian daripada ibadah. Doa bagian daripada ingat kepada Allah. Barang siapa yang ingat kepadaku, aku ingat kepadanya. Barang siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Barang siapa yang dekat kepada Allah, Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi di leher, ya. Allah lebih dekat. Ini gambarannya bahwa kita jangan selalu meninggalkan ya, karena doa itu ibadah yang paling ringan. Kelihatannya sepele, tapi itu ibadah yang ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, karena dalam ibadah semuanya itu ada doa. Tapi kadang-kadang kita suruh berdoa bosen, malas Pak, doanya kemarin belum dijabah. Kemarin doanya belum makbul. Berapa kali kita berdoa? Minimal sehari semalam 5 kali. Dalam 5 kali sholat 5 waktu itu berapa doa yang kita panjatkan, ya. Belum diijabah. Mungkin nggak dijabah sekarang, kelak akan dijabah di akhirat. Mungkin ada satu doa, ya. Doa yang kalau kita berdoa pasti diijabah seketika. Percaya nggak Pak? Kalau kita berdoa pasti diijabah saat itu juga. Percaya nggak? Kira-kira doa apa itu? Doa yang paling manjur, yang paling ijabah seketika itu. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, langsung masuk ke mulut. Berarti doa kita diijabah. Itu bagian daripada contoh doa yang kecil seperti subuh berkah pagi itu. Benar kan Pak ya? Sekali lagi bahwa doa itu bagian daripada ibadah. Bahkan jadi otaknya. Otak orang kalau nggak ada otaknya berarti kan jadi gimana? Wah, kosong. Kalau udah kosong, wah repot ya. Udah repot. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalaupun doa kita belum dijabah sekarang, mungkin kelak akan ditumbangkan Allah. Kadang Nabi menyampaikan doa itu ada tempatnya, ada kalanya. Tempat di mana kita berdoa di mana itu mustajab. Di antaranya ketika kita berdoa di tempat yang suci, termasuk masjid. Gimana kita berdoa di masjid sama di rumah? Lebih bagus di masjid. Makanya kalau sholat jangan ninggalin wiridan, ngikutin doanya bareng imam. Biarpun doanya imam kita nggak tahu, ya, nggak tahu maksudnya, malaikat yang menerjemahkan, ya, malaikat yang menerjemahkan. Umpamanya, ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu kalau doa kan sudah populer. Tahu apa tapi nggak tahu maknanya, aminin aja, ya, amin aja. Malaikat yang menerjemahkan, justru doa yang dibaca ketika dibaca bareng-bareng itu bagian daripada doa yang mustajab. Doa yang mustajab. La yastami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum. La yastami', tidak ngumpul, mala'un satu kelompok, fayad'u mereka berdoa, ba'dhum sebagian berdoa, fayu aminu ba'dum sebagian amin. Ada yang baca doa, ada yang amin. Jadi semuanya enggak berdoa semua gitu ya. Yang doa satu, yang amin, yang lain amin. Illa ajabahumullah,
kecuali Allah mengabulkan doa tersebut. Berarti walhasil kita berdoa sendiri sama doa secara jamaah lebih afdal, lebih bagus sholat berdoa dengan berjamaah. Makanya itulah fungsinya sholat berjamaah. Di samping kita pahalanya dapat 27, insya Allah doa kita didengar oleh Allah lewat lantaran aminnya malaikat. Mereka berdoa ayyudkhilana ma'al qaumis sholihin, ya Allah masukkanlah kami bersama golongannya orang-orang yang soleh. Doa mereka apa? Agar dimasukkan bersama orang-orang yang soleh. Bukan mereka doanya ya Allah masukkanlah kami golongannya orang-orang yang kaya. Nah, masukkanlah kami jadi golongannya orang-orang yang hebat. Masukkanlah kami golongannya orang-orang yang kuat, tidak, tapi masukkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Karena ini apa? Kalimat tersebut diucapkan dari lisan orang-orang yang tidak timbul kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak orang yang gampangannya itu banyak memberikan dakwah pencerahan di mana-mana, tapi dia tidak mau mengakui, tidak mau menyatakan diri saya ini loh orang pintar, enggak. Jadi orang lain yang membaca. Mereka punya duit banyak, harta kayanya banyak, tapi dia tidak mau menyatakan saya orang kaya, saya orang berhasil. Tiba-tiba tahu-taunya dia mengaku orang berkaya, orang berhasil, tahu-tahu besok pagi ngantar semen 20 sak ke Masjid Al-Hidayah. Contoh seperti Pak Eko umpamanya, ini Pak Eko ya. Dari amin ya rabbal alamin. Itu gambarnya Pak Allah yang akan memperlihatkan, mengetuk hatinya orang itu. Al-mu'minina, orang-orang yang mukmin dimasukkan al-jannata, ke dalam surga. Jadi baru ucapan mereka itu, baru doa seperti itu dibalas oleh Allah, fa'asabahumullah, maka Allah memberikan pahala kepada mereka. Allah memberikan pahala kepada mereka. Baru mereka mengatakan, mengajak, Allah sudah memberikan balas sebagai janjinya. Janjinya apa? Entar janjinya kenikmatan yang penuh kenikmatan. Baru dia mengatakan, apalagi sudah dikatakan, baru dikatakan dalam hati aja sudah dicatat pahala. Kita niat berbuat baik, itu sudah Allah perintah pada malaikat, wahai para malaikat, idza arada abdi ayya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'mala. Wahai para malaikat, jika seorang hambaku ingin berbuat salah tapi belum dikerjakan, jangan engkau catat kesalahannya itu. Fa'idha amila faktubuha bimisda, apabila dia sudah mengerjakan kesalahan itu, baru kamu catat yang sepadan. Wa in tarakaha, jika dia meninggalkannya min ajli, karena dia takut kepadaku, faktubuha lahu hasanatun, catatlah satu kebaikan. Tapi wa idza arada ayya'mala hasanatan, jika dia hendak berbuat satu kebaikan, falam ya'malha, belum dikerjakan, faktubuha lahu hasanatun, catatlah dia satu kebaikan. Berarti kita niat punya rencana berbuat baik, tapi belum sempat melaksanakan, mungkin terhalang oleh waktu, terhalang oleh kesempatan,
terhalang oleh oleh materi dan lain sebagainya. Kita sudah punya rencana itu, faktubu walau hasanatun, Allah sudah perintah kepada mereka dicatat satu kebaikan. Ya berarti kita niat terusnya siapa ya? Kita niat saja terus dicatat, tapi catatannya satu terus. Catatannya cuma satu, nilainya satu, nilainya satu, kapan gedenya? Ya, nilainya cuma satu. Coba tanya sama Pak Widodo, kalau rapot nilainya satu, naik kelas ya Pak? Rapot nilainya satu, matematika satu, agama satu, kemudian olahraga satu. Ini anak kok nilainya satu aja ini. Satu berarti alamat jadi apa? Penjaga kelas. Nah, supaya nilainya naik, rapotnya naik, nilainya naik, faida amila faktubu lahu bi asri amsalia. Kalau dia baru berbuat kebaikan, dilipat gandakan sampai 10 kali. Ila sab'i mi'atin au aksaro, sampai bukan hanya dilipatkan, bukan hanya 10 kali, ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali, bahkan lebih besar daripada 700 kali. Ini orang tersebut telah memberikan pencerahan kepada mereka. Allah sudah berjanji akan memberikan pahala kepada mereka. Apa pahala mereka? Bima qaulu, dan dari apa yang mereka ucapkan. Jadi ini bagian daripada kita mengajak kepada saudara kita untuk berbuat baik, jalan di jalan Allah. Allah akan catat sebagai amal kebaikan. Mereka mendapat pahalanya seperti yang kita dapat. Mereka dapat pahala 1, kita mendapatkan 1. Mereka mendapatkan 10, kita mendapatkan 10. Allah la yang kusu bi ujuriya, Allah tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Fa asabahumullahu bima qalu, dan Allah memberikan pahala kepada mereka dengan apa yang sudah mereka ucapkan. Apa balasannya? Jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha, jannatin berupa surga kelak, tajri yang mengalir, min tahtiya dari bawah surga, anhar beberapa sungai, khalidina kekal fiha di dalam surga. Itu balasannya tidak tanggung-tanggung, kelak akan mendapatkan balasan surga dan segala kenikmatannya. Kembali lagi bahwa orang-orang yang beriman apabila mereka berbuat kebaikan, yu'ta biya fid dunya wa yujza biya fil akhirah, akan dibalas oleh Allah di dunia dan dibalas di akhirat. Di dunia dibalas lantaran kebaikan makhluk-makhluk yang lain. Kita berbuat baik terhadap tetangga, insya Allah tetangga membalas kebaikan kepada kita. Itu ketukan Allah terhadap balasan orang yang berbuat baik lewat tetangga, saudara, teman kita. Balasan Allah tidak hanya sekedar sampai itu, kelak nanti di akhirat akan diberikan jannatin tajri min tahtiyal anhar sebagai balasan. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman apabila mereka berbuat baik? Apa dibalas Allah? Mereka dibalas Allah. Mereka dibalas Allah. Wa ammal kafiru fayut amu. Adapun orang kafir apabila mereka berbuat baik, fayut amu, maka dibalas Allah bi hasanati ma amila biya, dengan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, dibalas fit dunya faqat, hanya dibalas Allah kebaikannya di dunia saja. Nanti kelak di akhirat tidak akan mendapatkan jatah. Bagianmu sudah dibalas di dunia, karena kebalasan di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Makanya sesuai dengan kalimat yang selalu kita baca, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, sifat kasih sayang Allah di dunia dan akhirat.
kasih sayang Allah terhadap hambanya di dunia dan akhirat. Mereka yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah, mereka yang tidak beriman mendapat kasih sayang Allah. Mereka yang beriman dikasih rezeki Allah, yang tidak beriman dikasih rezeki Allah. Bahkan orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat melampaui batas ketentuan perintah larangan Allah, tetap dikasih sayang Allah. Tapi Ar-Rahimi, kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Kelak di akhirat, kasih sayang Allah fil akhirati faqat, kasih sayang Allah hanya kelak di akhirat. Untuk siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini gambaran dalam ayat yang lain. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum, perumpamaan orang-orang kafir yang berbuat baik, mereka berbuat ikhlas, apa saja ikhlas, tapi a'maluhum, amal perbuatan mereka karomatin. Aromatin seperti apa? Aromatin ada mengatakan itu belek, ada mengatakan belek, air mata yang udah mengering, ada mengatakan abu. Istadat bihil rihu, yang abu itu ditiup oleh angin yang kencang, alias hilang. Debu, abu apabila ditiup angin kencang hilang, apalagi debu ya, lebu. Coba kalau kita lihat video puting beliung, rumah ditabrak puting beliung aja lewat ya, itu baliho yang segede itu pinggir jalan tabrak angin lewat, apalagi debu. Karomatinis tadat birihu, itu gambarannya apa? Amalnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, amal perbuatan orang kafir yang tidak beriman pada Allah. Mereka di dunia dibalas, tapi di akhirat amal itu hilang seperti debu yang diterjang angin yang kencang. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan yang demikian itu jazaa'ul muhsinin, balasan orang-orang yang baik. Kembali lagi bahwa orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau enggak dibalas di dunia, nanti dibalas di akhirat. Jazaa'ul muhsinin, balasan orang-orang yang baik dalam apa? Dalam keimanannya, dalam akidahnya, dalam ketaatannya kepada Allah. Kalau amalnya baik tapi dia imannya tidak baik, ya tidak dicatat, tidak dianggap oleh Allah kelak di akhirat. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, kadzabu, yang mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kekuasaan Allah yang disampaikan lewat para nabi dan rasul, mereka tidak percaya, ingkar. Apa balasan mereka buat mereka? Ulaika, mereka adalah ashabul jahim, sebagai penghuni neraka jahim. Kalau mereka sudah divonis oleh Allah seperti itu, tidak akan mendapatkan pertolongan kelak di hari kiamat. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang akan merontokkan iman dan akidah kita sampai akhir hayat kita. Kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan doa yang sering dibaca, Allahumma al-akhiru kalamina min qawli la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah
akhir kalimat kami yang terakhir ada ucapan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid. Masih berapa menit, Pak? 3 menit, masih 3 menit lagi ya. Kemudian dari ayat tersebut, nah dari ayat tersebut itu menggambarkan kita jangan suka apa? Mengklaim satu kebenaran, tapi kebenaran itu didasarkan oleh keinginan diri kita sendiri. Dari ayat Allah, dari satu ayat wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadziba, kalian jangan sampai mengatakan, mengeluarkan kalimat yang keluar dari lidah kalian dan kalimat itu merupakan apa? Kebohongan atau kalimat yang dusta, yang tidak benar dikatakan benar. Hada halalun wa hada haramun. Oh, ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Sebetulnya ini boleh, kemudian dia bilang, oh ini nggak boleh. Ini nggak boleh, dia mengatakan, oh ini boleh. Itu karena apa? Itu inisiatif dari apa? Dari pemikiran kita sendiri. Contoh bahwa Nabi aja pernah ditegur oleh Allah. Coba kita buka surat At-Tahrim ayat pertama. Surat At-Tahrim ayat pertama. Nabi ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan bagimu? Karena suatu ketika Nabi apa? Kemudian watardo li zaujika, karena ingin menyenangkan istrinya gitu. Ingin menyenangkan istrinya. Sehingga Nabi apa? Saya bersumpah tidak akan minum madu ini, padahal madu itu halal. Kemudian Nabi mengharamkan, demi Allah saya tidak akan minum madu ini. Kemudian ditegur oleh, itulah bedanya Nabi. Kalau Nabi berbuat salah, langsung sebelum firman ke kali Aramik, Nabi ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah. Ini halal, kenapa kamu haramkan? Sehingga Nabi tegur Allah untuk mengembalikan sumpahnya, menetralisir sumpahnya. Nabi disuruh membayar kafaroh, memerdekakan budak. Tahu banyak seperti umpamanya nih. Rokok halal apa haram, Pak? Rokok itu bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah ya. Kalau dari saya rokok halal. Pak Retno setuju itu, Pak Retno itu. Ya Pak Budi, Pak Eko ya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan merokok, karena diancam oleh istrinya. Siapa itu? Demi Allah saya tidak merokok, karena menyenangkan istrinya senang. Kemudian apa? Suatu saat dia melanggar sumpahnya. Besok seminggu lagi nggak betah ngerokok lagi. Kafarohnya apa? Harus memerdekakan budak. Budak sekarang ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak bisa merdekakan budak, puasa berapa kali, Pak? Berapa hari? Puasa 3 bulan berturut-turut. Ayo. Kalau itu nggak muat, ya berarti apa? Memberi makan orang miskin berapa? 60 orang saya satu hari satu mud berat ya. Makanya istilahnya apa? Kita jangan sampai mengeluarkan kalimat sumpah demi Allah, demi Allah. Demi Allah saya enggak. Padahal iya, ya. Padahal
Demi Allah saya nggak ambil, padahal dia yang ambil. Demi Allah saya nggak berbuat, padahal dia yang mengerjakan. Nanti akan kena hukuman sumpah itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma thayyibat, ini aturan ini tadi keterangan ayat ini gitu ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil iman wa ahlil qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil tu'an wa ahlil khair wa lan tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.